Karena tabungan haji Malaysia itu kan sudah lebih 50 tahun mereka mengelola ya. Jadi sangat profesional dan sangat membantu umat di sana. Saya usul ke Tuhan, kalau perlu kita ke sana gitu. Komisi 8 dengan setuju. Komisi 8 ke Malaysia untuk menengok langsung seperti apa pengelolaan haji di sana, Pak. Ini jelas. Dan luar biasa. Dan pengelolaan haji Malaysia itu tidak ada konflik, nyaman dan aman, Pak. Jadi manajemennya sangat bagus. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya dan selalu dipermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah video yang diupload oleh salah satu channel yang bernama Mr. Fakta. Dan ini video berjudul tentang Tahniah 2025, tabung haji Malaysia terbaik di dunia. Wow, di tahun memang teman-teman, di tahun 2025 tabung haji Malaysia benar-benar diakui oleh kerajaan Arab atau pemerintahan Arab atau menteri-menteri petugas haji Arab itu mengakui bahwa jamaah-jamaah di Malaysia itu benar-benar terbaik. Gila teman-teman ya, terbaik dari banyak segi. Oke teman-teman, sebelum kita nonton video kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe, please support terlebih dahulu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, comment, dan share pada video ini teman-teman ya. Oke, seperti videonya, jom kita tonton bersama-sama. Let's go. Assalamualaikum bosku, gua nggak pantun dulu ya, mau terus iklan aja. Markilan, mari kita iklan. Iklan seperti biasa ya. Ini channel ada lucunya teman-teman ya. Langsung rujak di pohonnya loh. Allah. Gua mau ucapin alhamdulillah tahniah Malaysia mendapatkan anugerah Labaitom dari pemerintah Arab Saudi sebagai tabung haji terbaik di dunia. Tabung haji terbaik. Bukan kali ini aja ya, tapi udah berkali-kali. Itu menandakan pengurusan biaya haji Malaysia dikelola sangat baik. Jemaah haji Malaysia juga beradab sopan santun dan disiplin. Paman tua pernah berkomentar tentang subsidi biaya haji. Lucu banget Paman tua ya, hahaha. Paman tua harus banyak membaca, bukan banyak berkolaborasi sama Google Maps dan ChatGPT. Lihatlah dengan mata melotot, tahun 2025 tabung haji Malaysia mendapat anugerah tabung haji terbaik dari pemerintah Arab Saudi. Terbaik loh. Paman tua dengar ini baik-baik ya. Tabung haji Malaysia pernah dibahas di rapat anggota DPR Pusat. Mereka ingin meniru pengelolaan tabung haji Malaysia. Ingin meniru? Paman tua anggota DPR sendiri yang bilang, ya, wakil rakyat kita. Sekelas anggota DPR ingin belajar tabung haji Malaysia. Lah kok sekelas paman tua malah mengejek biaya haji Malaysia. Oke, untuk pengetahuan para mangkok, ayun yang ada di dunia alam goib dan alam nyata. Di Malaysia, para ibu bapaknya udah mendaftarkan tabung haji untuk anaknya. Artinya, ibu bapak mereka udah simpan uang di tabung haji untuk anaknya yang umurnya masih kecil. Memang keren para orang tua di Malaysia. Nah, jadi tabung haji Malaysia ini didirikan pada tahun 60-an ya. Nah, untuk pengetahuan kita bersama, mari kita lihat video mengenai tabung haji Malaysia yang diberi anugerah sama pemerintah Arab Saudi sebagai tabung haji terbaik di dunia. Sebagai tabung haji terbaik. Inna ilaihi rojiun, gua dan Mbah Dukun mengucapkan salam takziah kepada korban kecelakaan bus pelajar Malaysia dan keluarga yang ditinggalkan dapat tabah dan ikhlas. Semoga arwah ke-15 pelajar ini insya Allah mati syahid dan masuk surga. Amin 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 amin. Baru tahu saya. Amin ya robbal alamin. Sebagai konten kreator, tolong objektif. Ya, data dari media nasional, media internasional, Bank Dunia, IMF dan lain-lain itu bisa bias, ya, bisa tidak akurat dan ada kepentingan politik. Kalau mereka nggak senang dengan pemerintahan yang ada sekarang ini, itu bisa bias. Kamu percaya kemiskinan warga Malaysia cuma 1,3%, ya? Lihat aja ini. Ongkos naik haji mereka tahun 2025 Masehi, ya. Biaya resmi
yang sebenarnya adalah Rp33.300 atau rupiahnya 130 juta rupiah. Untuk yang warga yang terkaya 20% bayar harga sesuai. Yang menengah 40% disubsidi. Ya, harganya cuma Rp23.500. Lalu yang kelas menengah ke bawah 40%, kelas bawah Rp15.000 ada subsidi. Naik haji aja disubsidi. Oke. Haji Mustaq. Jadi alhamdulillah pada malam ini sekali lagi tabung haji kerajaan Malaysia telah dianugerahkan award Labaikum untuk tahun keempat berturut-turut. Alhamdulillah. Dan ini membungkam mulut-mulut ya kokori yang gak percaya atas prestasi-prestasi yang telah diraih oleh negara Malaysia, yang membungkam Indonesia. Dia tak percaya, teman-teman ya. Apa yang dibanggakan dengan Indonesia? Banyak pengangguran. Dan tahun ini jemaah haji Malaysia tuh dinilai terburuk oleh kerajaan Arab. Masih saja ngeyel. Ya, nggak beres dia. malam ini yang lebih menarik lagi, kita telah menerima anugerah tertinggi ataupun apa yang disebut sebagai Diamond Award bagi pengurusan haji yang terbaik. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Berbahagia Tan Sri Rashid Husin sebagai pengurusi tabung haji, Tuan Haji Mustaqim Muhammad CEO, dan juga Tuan Haji Syam Harun serta semua warga kerja tabung haji, khususnya kepada petugas-petugas haji dan juga sahabat maktab yang semuanya telah bekerja keras untuk menyantuni dan memastikan perkhidmatan yang terbaik diberikan kepada jemaah-jemaah haji Malaysia. Alhamdulillah. Jadi ini satu penghargaan tertinggi, dan insya-Allah untuk tahun-tahun yang akan datang tabung haji berjanji komitmen untuk meneruskan dan memberikan perkhidmatan yang terbaik, dan kita akan bekerja sama dengan syarikat Masyarik Al-Mahsiyah untuk terus memastikan jemaah-jemaah haji kita berada dalam keadaan selesa dan seterusnya dapat menunaikan haji dan memperoleh haji yang mabrur. Dana tabungan haji Malaysia itu kan sudah lebih 50 tahun mereka mengelola ya. Jadi sangat profesional dan sangat membantu umat di sana. Saya usul ketua, kalau perlu kita ke sana gitu. Komisi 8 dengan setuju. Komisi 8 ke Malaysia untuk menengok langsung seperti apa pengelolaan haji ke sana, Pak. Ini jelas. Langsung dirapatkan di komisi DPR loh, teman-teman ya. Kalau bisa kita harus meniru dan mencontoh negara Malaysia. Kalau bisa kita harus ke sana. Kita belajar. Ini keren. Tidak hanya keluar-keluar di sosial media bahwa begini dan begitu. Ya, kita harus belajar. Jangan malu-malu. Demi apa? Demi kebaikan negara Indonesia. Tentunya seperti itu, teman-teman ya. Malu kan? Jemaah haji sekarang ini benar-benar terburuk. Malu kita dengan dunia. Dengan khususnya di negara-negara muslim loh, malu. Biasa dan pengelolaan haji Malaysia itu tidak ada konflik, nyaman dan aman, Pak. Jadi manajemennya sangat bagus. Pengelolaan untuk keuangan ibadah haji sendiri di Malaysia seperti apa sih, Bu? Nah, kalau kita berbicara negara tetangga ya, Malaysia, ini kita harus pahami dulu bahwa pengelolaan haji di Malaysia oleh negara itu sudah dimulai semenjak tahun 1963, ketika Malaysia mendirikan yang namanya Lembaga Tabung Haji. Nah, Lembaga Tabung Haji ini fungsinya adalah mengelola dana haji, dan dia investasikan, Mbak, ke dalam berbagai aset. Dia beli tanah dan akomodasi di Saudi, sehingga ketika misalkan sekarang ada kenaikan harga, jamaah Malaysia itu tidak terlalu merasakan dampak negatif ya, karena propertinya punya pemerintah mereka begitu. Kemudian dia punya portofolio investasi yang cukup beragam, properti, perkebunan, macam-macam dia investasikan. Yang sudah diinvestasikan, tidak hanya di Arab Saudi, tetapi juga di Malaysia sendiri dan di negara lain
lain begitu. Untuk pembiayaan haji. Betul. Modelnya sebenarnya sama ya, dana haji dikelola oleh lembaga pemerintah, LTH, lembaga tabung haji. Kemudian masyarakat yang membayar setoran awal, nanti mereka akan membayar sisanya dan sebagian dari nilai manfaat. Jadi model bisnisnya sama, cuma memang pengelolaannya lebih awal dibandingkan Indonesia dan lebih baik. Malaysia, mereka investasi Malaysia itu cerdas. Bahkan ada yang ke sawit dan investasinya di sawit di Indonesia. Saya punya datanya, mereka berinvestasi hampir 28.000 hektar. Karena harga sawit lagi tinggi, mereka investasi di Indonesia dan kemudian dibawa ke Malaysia untuk dana haji. Nah, dana haji kita nggak ada investasi ke sawit. Tidak ada investasi ke properti di Mekah dan Madinah. Padahal Mekah dan Madinah kalau jamaah umroh kita saja itu 1 juta orang per tahun. Kalau kita bangun properti di Mekah dan Madinah untuk hotel BPKH ini, dibangun hotel terus jamaah haji tinggalnya di situ, itu bagi hasilnya lebih dari 10%. Malaysia juga melakukan investasi selain dari properti dan juga sawit, mereka juga investasi di maskapainya. Lembaga Tabung Haji TH diiktiraf sebagai pembimbing haji terbaik dunia Islam. Pengiktirafan itu diberikan Kerajaan Arab Saudi dalam anugerah Labaitum pada Persidangan Perkhidmatan Haji dan Umrah 2023 di Jeddah. Anugerah itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Ar-Rabiah kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar. Turut hadir Pengerusi TH Tan Sri Azman Mokhtar, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH Datuk Sri Amrin Awaluddin, Pengarah Eksekutif Haji Datuk Sri Syed Saleh Said Abdul Rahman dan pegawai TH di Arab Saudi. Menerusi kenyataan dikeluarkan TH hari ini, Datuk Dr. Muhammad Naim berkata anugerah berkenaan amat bermakna khususnya apabila TH meraihkan ulang tahun ke-60 tahun ini. Menurutnya anugerah ini juga pengiktirafan buat Malaysia kerana berjaya melahirkan sebuah institusi unik yang kini menjadi contoh kepada negara Islam lain. Malaysia diiktiraf atas usaha memberi bimbingan ibadat haji dan program kesedaran dalam aspek menjaga kesihatan diri, peradaban serta kepentingan kebersihan persekitaran. Dalam kenyataan media hari ini, TH berkata keupayaan institusi berkenaan dalam membimbing jemaah haji Malaysia agar mempunyai pengetahuan yang baik dalam ibadat itu sentiasa mendapat pujian dan diiktiraf pelbagai pihak khususnya Kerajaan Arab Saudi. Ini baru bukti nyata teman-teman ya. Kalau di Malaysia tuh bener-bener ya Islamnya bukan Islam kaleng-kaleng teman. Bener-bener Islam yang sesuai dengan sunnah dan Al-Quran. Gila, Masya Allah, luar biasa loh. Tahniah banget untuk Malaysia. Ya, kita ini kenapa malu banget untuk mengakui ya bahwa Malaysia itu jauh lebih baik daripada kita dalam kategori konteksnya Islam, teman-teman ya. Wow, gila Malaysia ini. Setiap tahun, TH menganjurkan khusus haji di tanah air secara fizikal dan dalam talian, di samping menyediakan pembimbing ibadat haji untuk sesi bimbingan di tanah suci semasa jemaah haji mengerjakan ibadat itu. Secara keseluruhannya, TH menyediakan lebih 500 pengkhusus haji tanah air Pekta dan pembimbing ibadat haji tanah suci Pihtas untuk membantu jemaah. TH juga menganjurkan muzakarah haji setiap tahun selepas selesai musim haji bagi meningkatkan lagi keberkesanan bimbingan haji, termasuk menambah baik modul khusus haji serta penerbitan yang dihasilkan demi kepentingan umat Islam Malaysia semasa melaksanakan ibadat di tanah suci. Berkat kesedaran ibu bapa mendaftarkan nama anak di tabung haji ketika kecil, 2 remaja berusia 16 tahun bakal menjadi tetamu Allah sempena musim haji tahun ini. Irfan Hamdani Muhammad Noh didaftarkan ayahnya ketika berusia 7 tahun, manakala Muhammad Ilham Abdullah ketika berusia 9 tahun, dan mereka berdua individu termuda dalam kalangan jemaah haji dari negeri Pahang. Irfan Hamdani akan melaksanakan rukun Islam kelima itu bersama bapa Muhammad Noh Abidin dan ibunya Nurlela Samad serta ibu saudara. Manakala Muhammad Ilham bersama ayahnya Syaharuddin Muhammad Amin dan Haniza Umar yang masing-masing berusia 52 tahun. Mereka berdua menzahirkan rasa gembira kerana diizinkan Allah untuk menjalankan ibadah bersama keluarga dalam usia muda. Ini baru ceria lah sebab dapat pergi Mekah kan. Siapa yang tak ceria pergi Mekah? Tapi sebab dah pergi umrah sekali dah. Jadi dah tahu dah cara nak tawaf tu, cara nak sa'i tu, perjalanan dia macam mana, dah tahu dah. Cuma tinggalnya miqat kat Mina, batu melantang jamrah, tu je yang tak tahu lagi. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana Allah kerana dapat menjadi tetamu Allah pada tahun ini bersama keluarga saya beserta jemaah haji-haji yang lain.
Sementara itu, seorang warga emas, Abdul Jalil Mat, 86 tahun yang merupakan individu paling tua, bersyukur apabila dapat menunaikan ibadah haji tahun ini bersama anak dan menantunya. Jelasnya dia telah lama berhasrat untuk berangkat menunaikan haji selepas mendaftar dengan TH sejak 16 tahun lalu. Kejut juga, kita dah tua baru dapat. Tapi saya suka adalah suka sangatlah, bersyukur sangatlah tekan seberkuasa Allah belaka. Allah Taala yang mereka antara 1,588 jemaah haji dari negeri Pahang yang bakal melaksanakan rukun haji 1445 Hijrah. Okey korang, berita ni aku sukalah dengar sebab Menteri ke Arab Saudi cakap kalau semua jemaah haji di dunia itu macam Malaysia, apa itu, dengan lana, ya artinya jemaah haji, artinya pengurus haji di Arab Saudi mengakui jika jemaah haji di dunia ini benar-benar meniru jemaah haji, sikap jemaah haji dari negara Malaysia, maka ya akan menjadi jemaah haji terbaik, teman-teman ya. Gila, Malaysia tuh keren, teman-teman, keren, sungguh-sungguh keren. Dan ya hanya Indonesia yang tidak mau mengakui bahwa kita harus seperti Malaysia, tidak mau mengakui, tapi di samping itu mau meniru Malaysia, cuma tidak terang-terangan ingin meniru Malaysia. Malu. Ada yang namanya KKRI yang gak suka sama sekali dengan Malaysia, tapi faktanya terbalik, Indonesia harus belajar daripada negara Malaysia. Keren, teman-teman ya. Serius aku sebab Malaysia punya jemaah haji ni. Kemudian kalau kita ada duit 1,300, masukkan 1,300 supaya dapat cabutan undi untuk anak tadi. Sebab selagi tak ada 1,300 tu tak dapat cabutan undi. Takkan dapat. Tapi Ustaz, saya tak ada 1,300, tak apa, at least buka dulu akaun. Bila tadi Haji cakap pasal di Malaysia adanya tabung haji. Di dalam dunia satu je ada. Betul. Negara lain tak ada tabung haji ni. Pasal dia kata ini idea yang very very brilliant daripada Profesor Engku Aziz. Masa tu tak silap saya almarhum Tun Razak yang endorsekan. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Wow, gila keren Malaysia. Pengelolaan tabung haji Malaysia tuh terbaik loh teman-teman. Kok bisa? Malaysia bisa, Indonesia tidak. Padahal sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, sama-sama punya akal sehat. Sehingga dengan kecerdasan, dengan kebaikan, dengan Islam terbaiknya Malaysia, sampai diakui oleh Duta Arab atau Kerajaan Arab atau pengurus haji di Arab, mengakui bahwa jemaah haji terbaik tahun 2025 adalah negara Malaysia. Bukan cuma tahun ini sih, tahun-tahun kemarin memang terbaik Malaysia ini. Pengurus tabung hajinya memang terbaik. Gila, karena gila. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Ya, seperti biasa, subscribe terlebih dahulu channel daripada Hai Merbat TV ini. Baik, kita akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.